Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Syafitri. Saya dari kelas 3A Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak mengenai UAS Ilmu Komunikasi Islam. Yang pertama, pertanyaannya adalah di antara bentuk komunikasi dalam Islam adalah komunikasi interpersonal. Apa contohnya dan mengapa perlu dipelajari? Baiklah, menurut saya komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi yang dilakukan dengan diri sendiri. Jadi kita bercakap-cakap dengan diri sendiri. Contohnya kita berpikir sebelum melakukan sesuatu. Kenapa ini perlu dipelajari? Untuk meminimalisir agar kita tidak melakukan hal yang negatif. Oke, pertanyaan kedua, apa saja sih metode penyampaian pesan dalam ilmu komunikasi Islam? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah metode tulisan, yang kedua metode lisan, lisan yang diikuti tulisan, metode tulisan yang diikuti lisan. Apa sih pentingnya metode ini? Misalnya metode tulisan ini berperan penting untuk kita menyampaikan isi hati kita, agar kita tidak menyampaikannya secara langsung. Kita bisa menulisnya agar pesan tersebut tersampaikan. Contoh penerapannya, kita bisa menerapkannya seperti metode tulisan. Kita bisa menulisnya langsung di buku kita atau menulis diary. Itu termasuk metode dalam penerapannya. Baik, pertanyaan yang ketiga adalah ilmu komunikasi Islam ini kan memiliki banyak prinsip. Coba Anda hubungkan prinsip tersebut dengan kesuksesan hidup apabila diaplikasikan. Oke, prinsip ilmu komunikasi Islam ini yang pertama itu kan adalah qaulan sadiqan, yaitu kejujuran. Jika kita jujur dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan jadi orang yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, jujur itu sangat diperlukan, apalagi kita mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Jika kita jujur, kita akan bisa menjadi orang yang dipercaya, dan orang tidak akan memandang kita bohong karena kita memiliki sifat qaulan sadiqan ini. Maka dari itu penting sekali kita menerapkan sifat ini ke kehidupan sehari-hari dimanapun lingkungan kita berada. Baik, pertanyaan yang keempat adalah apa sih rencana atau strategi dakwah yang akan saya lakukan jika dihubungkan dengan ilmu komunikasi Islam? Yang pertama, karena mayoritas di tempat saya minimnya agama, saya akan menggunakan hal tersebut untuk berdakwah dengan penyampaian, dengan metode pendekatan, karena saya harus tahu dulu mengapa mereka begini, dan saya akan cari solusinya, bagaimana cara merubah pola pikir mereka agar tidak begini. Mungkin pertanyaan kelima saya jawab juga, yang mana pertanyaan tersebut adalah deskripsikan gaya komunikasi Anda jika dianalisis menggunakan ilmu komunikasi Islam yang tergambar. Mungkin saya akan berkomunikasi dengan cara yang lemah lembut, karena kebanyakan orang itu tidak bisa dikasarin atau kita langsung bilang ini nggak boleh. Kita tidak bisa menggunakan gaya komunikasi tersebut. Kita harus bisa menggunakan seperti uswatun hasanah dengan perkataan yang baik. Mungkin orang akan tertarik jika kita pendekatannya dengan hal-hal yang baik, agar juga sifat tersebut bisa ditiru oleh masyarakat sekitar. Karena kita sebagai seorang dai, kita harus bisa meminimalisir sikap-sikap yang tidak pantas ditunjukkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.